selamat datang di podcast Elektro SMK 2 Mei Bandar Lampung. Hari ini kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa multi talented. Kita langsung aja ya, biar nggak makin penasaran nih siapa sih tamunya. Untuk Mas Angga, yuk kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Angga Pranayuda, biasa dipanggil Angga. Mas Angga, iya. Rumahnya di mana Mas? Kalau rumah saya di Kampung Baru Sidosari, di Natar Bu, Oh di Lampung Selatan. Natar. Orang pasti teman-teman tahu lah ya di Natar itu di mana, Lampung Selatan. Oke, dengar-dengar Mas Angga ini alumni SMK 2 Mei, benar? Benar, saya Oke. dulu alumni SMK 2 Mei itu di tahun 2017. 2017, sudah berapa tahun itu? Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Jurusan? Saya dulu di SMK 2 Mei itu jurusan TKR Bu. Jurusan TKR, teknik kendaraan ringan ya? Iya, Teknik teknik kendaraan kendaraan ringan. ringan. Oke, kenapa sih kok punya keinginan buat masuk atau sekolah di SMK 2 Mei? Saya dulu sih yang pertama memang keinginan saya dulu ingin masuk SMK 2 Mei. Yang kedua memang dorongan dari orang tua dianjurkan suruh masuk SMK 2 Mei. Oke, udah keinginan direstuin sama orang tua ya. Wah, enak banget. Ini statusnya apa ini kira-kira? Kalau status saya sudah berkeluarga Bu. Wow, sudah berkeluarga. Sudah punya istri sama? Sudah punya anak satu. Alhamdulillah, anak satu. Laki-laki, perempuan? Anak saya laki-laki. Laki-laki. Wah, calon penerus bapaknya ini ya. Oke, kalau lulus nih ya, tahun 2017 ya, Ya. artinya kan masih 5 tahun setelah kelulusan. Nah, tapi sudah menikah. Kenapa sih kok pengen menikah di usia muda? Kenapa ya pengen nikah di usia muda? Mungkin ya karena saya juga kan udah lama pacaran tuh Bu. Dari zamannya bangku sekolah dulu sih sudah pacaran. Mm-mm. Ya kenapa mau pacaran lama-lama? Ya mungkin ya Cepet-cepet cepet, dihalalin aja ya lah ya. cepet-cepet dialinin aja Bu daripada Kelamaan. kelamaan. Lagian Bener. juga kan saya juga sudah bisa cari Nafkah? nafkah Mm-mm. buat anak istri. Wih, keren ya. Oke. Ngomong-ngomong cari nafkahnya di mana ini Mas? Kerja di mana sekarang? Alhamdulillah saya sudah kerja di suatu perusahaan yaitu dealer, Mm-mm. di dealer resmi di Honda, tepatnya di Honda Honda, Arista Raja Basah. Honda Arista Raja Basa. Sejak kapan itu? Saya dulu masuk di Honda Arista Raja Basah mulai di tahun 2018. 2018. Wah, 1 tahun setelah lulus langsung kerja ya? Iya, 1 tahun setelah Luar lulus langsung biasa. kerja. Kerja di Honda Arista. Artinya itu mobil ya? Iya, Dealer mobil ya? di dealer mobil Bu. Berarti ada kaitannya nih. Waktu sekolah di SMK 2 Mei, jurusannya TKR. Kemudian setelah lulus kerja di dealer Honda atau di dealer mobil. Berarti sangat berkaitan ya dengan jurusannya. Luar biasa. Selama di sekolah, kegiatan apa yang Mas Angga ini ikutin selain di jurusan? Kegiatan saya dulu banyak sih Bu di sekolah itu pernah selain di jurusan TKR saya juga pernah ikut di apa ya di seni Bu. Di seni itu di banyak sih di seni juga ada mulai dari teater, nari, terus tuh ada musikalisasi puisi, banyak sih dari kegiatan itu yang saya ikutin. Suka seni juga ini mamasnya? Suka Bu. Oh luar biasa, anak TKR suka seni. Oh jadi di SMK 2M itu ada ekskul seninya ya? Ada. Oke, tadi bilang ikut kegiatan seni ya di apa namanya salah satu ekskul yang ada di SMK 2 Mei. Sudah pernah berprestasi belum Mas? Misalnya di bidang ekskul atau di bidang jurusan. Nah itu pernah punya kontribusi prestasi nggak di situ? Dulu sempat pernah ikut eskul itu di seni teater. Mm-mm. Dulu pernah dapet juara sih Bu. Di teater itu pernah dapet juara 1 di Metro.
Wow, luar biasa. Ini Mas Angga ini sebagai pemainnya ya? Iya, dulu saya sebagai pemain teater termasuk apa tuh pemeran utama juga sih. Wah, keren. Itu kan dalam ekskul ya, artinya itu adalah kegiatan tambahan Mas Angga ketika sekolah. Untuk jurusannya sendiri kan di TKR. Nah, sekarang kerja di Honda. Selain bekerja di Honda, ada kegiatan yang lain nggak? Selain kerja di Honda, mungkin kegiatan lain itu saya punya usaha sampingan mungkin Bu kegiatannya. Usaha sampingan. Heeh. Heeh. Seperti apa itu? Usaha sampingannya yang mungkin seperti berjualan Bu. Oh, berjualan. Emang lagi hit sekarang Mas yang Iya, namanya jualan. Karena kalau kita nabung uang itu kan suka habis ya, apalagi kalau udah healing kan, enak. Makanya memutar uangnya melalui jualan ya, iya. supaya kita terus ada perputaran tabungan. Eh, kalau dilihat yang Mas Angga ceritain tadi ya, sudah punya pekerjaan di Honda, punya usaha sendiri, sudah menikah ya, kayaknya enak bener gitu kan. Nah pasti itu ada perjuangan di balik itu semua. Kira-kira perjuangannya gimana ini Mas? Bisa diceritakan? Perjuangannya ya memang dilihatnya sih enak sih Bu, cuman perjuangannya banyak Bu. Mm-mm. Ada naik turunnya juga. Mm-mm. Ya ya pokoknya kalau diceritain sih susah sih Bu kalau dari awal Bu. Susah ya Banyak, dari awal. heeh, memang banyak pahitnya Bu. Waktu daftar di Honda Arista banyak saingannya nggak? Untuk pendaftaran dari saya zamannya dulu daftar di Honda sih banyak sih untuk saingannya. Banyak saingannya. Mm-mm. Kira-kira berapa ribu itu? Kalau berapa ribunya saya nggak paham Bu, tapi Diambil berapa banyak. orang? Kalau dulu sih di zaman saya diambil 3 orang. Diambil 3 orang. Mm-mm. Pasti yang lamar banyak. Yang lamar banyak Yang termasuk lamar dari banyak. SMK 2 Mei dan sekolah lain pun banyak juga. Diambil 3 termasuk Mas Angga ya. Iya benar. Wah, luar biasa ya. Jadi benar-benar nih bisa dibuktikan kalau Mas Angga ini multi talented. Dia sudah membuktikan lulus sekolah, punya pekerjaan di Honda Arista yang sesuai nih sama jurusannya waktu di sekolah. Kemudian waktu di sekolah juga banyak kegiatan-kegiatan yang berprestasi ya. Ya, Terus kesibukannya apa ini kalau misalkan hari libur? kesibukan saya kalau pas di hari libur, libur nggak libur tetap ada kesibukan saya Bu. Mm-mm. Jadi setelah pulang kerja saya juga buka konter. Oh, usahanya konter Usahanya tadi ya? konter, ya usahanya konter. Jadi kalau siang ya Ada yang ada yang nungguin. nunggu. Cuman saya juga buka juga di rumah saya juga, tapi bukanya ketika malam kalau di rumah saya. Setelah saya pulang kerja, saya buka konter sampai malam hari gitu. Oke, di Honda Arista sebagai apa ini Mas? Kalau saya di Honda Arista sebagai teknisi Bu, sesuai dengan jurusan saya dulu di SMK, mekanik. Mekanik Ya, ya, sebagai mekaniknya. Oke, oke. Selama kerja di Honda Arista ada prestasinya nggak Mas? kalau untuk prestasi sih saya pernah ikut dulu di Honda, itu pernah ikut lomba. Kalau kita nyebutnya lomba, kalau di Honda sendiri kontes. Jadi Kontes. di situ mengasah kemampuan untuk teknisi atau mekanik. Jadi setiap main dealer itu nyumbangin beberapa teknisi untuk diwakilkan untuk lomba di Pulau Jawa. Wah, jalan-jalan ke Pulau Jawa. Kontesnya yang seperti apa ini? Kontesnya itu sama sih kalau saya kan di bidang otomotif atau mekanik. Jadi di situ yang dikonteskan itu yang pertama waktu, terus tuh untuk ya seperti servis gitu, seperti servis biasanya cuman yang diutamakan waktu kecepatan, terus itu teknikal kita juga dalam lomba juga. Dapat Terus juaranya? kalau juaranya nggak dapet 3 besar Bu, cuman ya masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Itu dari berapa? Itu seluruh Indonesia Raya ya? Iya itu dari seluruh Indonesia, tapi untuk di luar Pulau Jawa. Oh, yang khusus di luar Pulau Jawa. Oke. Kira-kira berapa itu pesertanya tuh? Pesertanya banyak Bu, jadi setiap provinsi sih banyak. Kalau di Lampung ini karena dealernya ada 2, jadi ya Lampung sendiri mewakilin 2 dealer. Cuman kalau dari
provinsi lain? Provinsi lain bisa lebih, bisa 2, bisa 4 lebih. Jadi 10 besar itu udah termasuk baik lah ya. Ya, Heeh. Itu sering diadakan ya kontesnya? kalau diadakan sering Bu, itu setiap 1 tahun sekali. Cuman Mm-mm. karena kemarin mungkin Covid ya 2020 Mm-mm. hingga 2021 itu Mm. kontes sempat ditunda. Cuman ini besok saya disuruh lagi atau Oh, mau diikutkan diikutkan lagi lagi. untuk menjadi peserta Iya, kontes. Oke, kenapa nggak gantian sama mekanik yang lain? iya pengennya gantian sih Bu, mungkin karena dapat kepercayaan aja dari kepala bengkel mungkin ya Bu ya. Mungkin kamu disuruh ngedampingin Suruh ya, ngedampingin supaya teman-teman mungkin karena mungkin pernah ikut gitu. pengalamannya ya, Heeh. diambil pengalamannya. Oke, saya pernah denger nih kayaknya Mas Angga ini punya talent yang agak sedikit beda. Drag race, apa itu? Coba jelasin. Oh iya Bu, saya dulu bukan dulu sih, beberapa bulan kemarin pernah ikut Mm-mm. drag race. Masih ada sih kaitannya sama otomotif. Kalau saya ikut drag race mobil Bu. Mm-mm. Drag race mobil itu kemarin di Lampung juga, tepatnya di Pringsewu Bu. Di Pringsewu itu jalannya di jalan raya apa di jalan khusus atau gimana itu? Itu kalau drag race-nya sih resmi, itu di Pemda, Pemda Pemda Pringsewu. Pringsewu. Heeh. Mobil yang digunakan Kalau khusus atau mobil masing-masing? mobil yang digunakan sih dari masing-masing peserta sih Bu. Mm-mm. Ada yang mobil dari bengkel. Kalau saya sendiri sih mobil masing-masing Bu. Mobil masing-masing Ah, ah. masing ya. Yang dinilai apa itu kalau drag race seperti itu? Kalau drag race sendiri yang dinilai itu dari kecepatan kendaraan kita sih. Bisa dari kecepatan. Yang kedua ada kelas juga namanya kelas-kelas bracket. Kelas bracket yang Jadi detik yang dihitung, ditentukan yang ditentukan waktunya. harus sesuai dengan waktu. Benar harus sesuai dengan waktu. Sudah dapat prestasinya? Kalau itu sih belum Bu. Kemarin waktunya nyebur, maksudnya nggak pas Enggak waktunya. pas. Kecepatan apa kekurangan nih? Waktu di awal ikut kemarin itu sudah masuk 5 besar. Mm-mm. Itu dapat waktunya sudah pas, tapi setelah masuk babak penyisihan itu kecepatan Bu. Kecepatan. Iya. Wah, ngebut ini masnya ya. Suka ngebut-ngebutan nggak kalau di jalan? Kalau suka ngebut-ngebutan suka Bu. Suka. Iya. Pantesan ikut drag race. Oke, saya juga pernah ditawar nih kayaknya waktu itu kalau buka servis ini ya, servis panggilan. Itu usaha ini juga, usaha sampingan juga apa gimana? Bukan itu dari Honda. Oh, yang mengeluarkan Honda bahwa servis mobilnya itu bisa dipanggil ya. Wah, keren ya Hondanya ya. Oke. Saya juga pernah dengar katanya megang dealer juga di Metro ya? Kalau megang dealer sih ya benar, karena PIC sih tepatnya Bu, PIC untuk servis. Tapi masih jatuhnya masih mekanik. Jadi saya tiap hari itu PP Bu, PP dari dealer pusat sini yang di Arista itu menuju dealer Metro. Itu PP-nya tiap hari Bu, mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi saya absen dulu di dealer pusatnya sini. Setelah absen saya pun nyiapin peralatan untuk berangkat ke dealer cabang. Di Metro tuh dealer cabang Bu. Oh, di Metro itu dealer cabang. Cabang dari Honda Arista Raja Basa. Jadi kamu ditugaskan untuk mengontrol kegiatan di sana gitu ya? Bukan mengontrol sih tepatnya Bu, tapi jadi untuk konsumen-konsumen servis yang di area Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur itu nggak perlu jauh-jauh datang ke Honda Arista Raja Basa. Cukup servis di Honda Arista Metro sudah bisa. Jadi nggak perlu kejauhan bolak-balik. Jadi kita aja yang jauh datang ke sana gitu. Berarti gajinya double ini Mas. Kalau Kan dibilang pegang double, dua. kalau dibilang double mah rahasia itu Bu. Rahasia ya. Oke. Jadi terjun langsung di mekaniknya ya? Ya kalau saya masih di mekanik Bu, bagian servis. Bagian servis. Oke. Mas Angga ini jualan mobil juga nggak?
Kalau jualan mobil sih enggak, Bu. Cuman Cuma menyediakan layanan servis saja ya? Apa ya gimana? layanan servis. Mm-mm. Cuman kalau jualan mobil mungkin bantu-bantu teman aja sih, Bu. Bantu-bantu Mm-mm. teman Mm-mm. kalau teman nyari mobil atau mau jual mobil, mungkin Mm-mm. dari saya sendiri bantu untuk jualin Mm-mm. atau cari juga. Mm-mm. Artinya di Honda Aristanya itu memang cuma layanan servis saja Heeh, ya? cuma layanan servis aja, Bu. Mm-mm. Kalau yang layanan servis bisa dipanggil itu berlaku untuk hari libur juga tidak? Oh, jadi di dealer juga tersedia layanan emergency, Bu. Jadi 24 jam kalau di Oh, dealer itu. menyediakan juga. Layanan 24 jam. Jadi ketika misalkan kita jalan nih di tengah malam, ada trouble di mobil kita, Mm-mm. itu bisa aja telepon ke nomor dealer pusatnya. Mm-mm. Nanti di situ langsung diarahkan ke dealer terdekat Oh, diarahkan ke. gitu. Jadi nanti teknisinya dari dealer itu datang ke lokasi Mm-mm. gitu. Jadi biar cepat untuk Heeh. penanganannya ya. Pun saya juga terjun di bidang situ juga sih. Layanan home service namanya. Oh, namanya home Layanan experience. service. Artinya kalau ada panggilan, Mas Angga ini ikut terjun juga Heeh, ya. ikut terjun juga. Oke. Mas Angga ini kan lulusnya tahun 2017 ya. Ya, Itu langsung kerja di Honda atau masih menunggu? nggak langsung kerja kalau saya, Bu, masih Mm-mm. menunggu. Jadi selama menunggu itu saya masuk di BLK atau Balai Latihan Kerja. Oke. Di situ saya juga sama ngambil jurusannya TKR, Sesuai mobil sama juga, sekolah ya. sesuai dengan sekolah juga. Nah, di BLK juga saya juga pernah ikut ajang perlombaan juga, Bu. Oke. Ajang perlombaan itu jadi sama masih di bidang otomotif. Saya juga Mm-mm. ikut lomba di bidang otomotif. Mm-mm. Nah, di situ saya juga mendapat juara juga, Bu. Lomba apa itu? Jadi lomba tentang otomotif. Jadi Ngapain kamu lombanya di situ? lombanya Apa yang dinilai? yang dinilai ya ada kecepatan, terus keterampilan, Mm-mm. terus nilai sama seperti ujian di sekolah, sama persis Oh, seperti uji. LKS tepatnya. Oke. Oh ya, dulu waktu di sekolah ikut LKS nggak? Dulu nggak sempat ikut LKS, Bu. Kenapa? Mung ada teman yang ikut tapi bukan saya. Oh gitu, jadi belum berkesempatan ya. Iya, belum dapat Heeh, kesempatan saya, Bu. heeh, nggak apa-apa, namanya rezeki ya. Iya. Rezekinya Mas Angga di tempat yang lain. Oke, eh ada cerita yang menarik nggak sih di perjalanan Mas Angga ini dari sekolah atau setelah lulus atau pada saat bekerja sampai saat ini? Cerita menariknya sih setelah lulus sih banyak sih, Bu. Mm-mm, Saya dulu sempet jualan itu jualan buah. mm-mm, Jualan buah awal mulanya sih dengan ibu saya. mm-mm, Tapi saya coba jualan sendiri, Bu, mm-mm. dengan ya pacar saya yang sekarang jadi istri saya, Bu. Cie, so sweet. Jadi saya dulu jualannya di pasar malam, Bu. Pasar Mm-mm. malam itu saya jualan buah, selain jualan buah saya juga ngolah di bagian kayak jualan jus gitu, Mm-mm. jualan es. Biar Ya, bervariasi ya ya. bervariasi Heeh. kayak jualan es kelapa muda. Pokoknya semua dijalanin deh, Bu. Kalau bisa ya, jadi Heeh. jalanin semua ya. Heeh. Terus Eh, sampai berapa lama itu jualannya? jualannya ya sampai berapa lama ya, Bu ya? Kalau dibilang lama sih lumayan lama. Tapi kalau pasar malam tuh nggak selama, mungkin 1 bulan. Terus tahun depannya juga ada lagi gitu. Mm-mm. Nggak lama dari situ ya ada tuh bukaan di Honda. Nah, saya baru melamar di situ, Mm-mm. melamar pekerjaan. Mm-mm. Tahu informasi ada bukaan pekerjaan di Honda itu dari mana? Dulu dikabarin, Bu, dari SMK, Bu. Dikabarin bahwa di suatu perusahaan ada lowongan pekerjaan nih. Mm-mm. Jadi ya kita sama-sama untuk daftar. Mm-mm.
dikabarin dari sekolah sendiri Bu, dari SMK 2 Mei. Oke, jadi SMK 2 Mei ini juga walaupun masih alumni tetap dikabarin ya Iya, kalau ada informasi pekerjaan ya. Oke, syaratnya yang penting nomornya bisa dihubungi. iya benar. Oke, poin plus banget ini ya buat apa namanya? Ketika kita lulus, bingung belum dapat pekerjaan, sebaiknya kita mengisi kegiatan kita yang positif ya sambil menunggu ada informasi. Jadi jangan sampai kalau kita sudah lulus itu putus kontak ya dengan sekolah. Iya. Nah, sangat disayangkan. Siapa tahu ada informasi pekerjaan, itu kita masih dihubungin ternyata. Oke, lanjut. Setelah kamu melamar pekerjaan di Honda Arista, ada proses perjuangannya tidak itu? Atau langsung masuk-masuk aja? Enggak Bu, tetap memang ada proses perjuangan itu kan di situ nunggu juga tuh. Mm-mm. Nunggu tuh beberapa lama baru dipanggil. Ya sama sih seperti pelamar-pelamar pekerjaan lainnya. Mm-mm. Proses interview, proses wawancara juga Mm-mm. banyak. Ada juga Mm-mm. saya lakuin. Merasa nggak sih ketika kamu pada saat melamar pekerjaan itu lancar atau kamu merasa aduh kok kayaknya berat, nah, kayak gitu, ada nggak dalam perasaan kamu sendiri itu kayak gitu? Kalau perasaan saya sih mungkin ya dibilang lancar sih enggak juga sih Bu. Banyak Mm-mm. lika-likunya juga untuk melamar pekerjaan tuh. Ada beberapa perusahaan juga saya yang Mm-mm. daftar, maksudnya Mm-mm. nggak cuma di Honda juga gitu. Mm-mm. Tapi alhamdulillah ya keterimanya di Honda ini sampai saat ini. Mm-mm. Oke, walaupun tidak ikut kegiatan LKS, tapi ini ya hikmahnya ya, Iya benar Bu. lulus sekolah bisa langsung bekerja. Anak SMK itu emang biasanya itu yang dicari, Ya, pengennya langsung bekerja. Ya syukur-syukur bisa lanjut kuliah gitu ya. Oke, intinya Mas Angga ini disuruh eh, membantu di cabang metro iya ya. Heeh. membantu di cabang metro. Sorry tadi sepertinya ibu salah ya. Ibu Heeh. kira itu dikerjakan setelah pulang kerja, ternyata malah di jam kerja ya. Di jam kerja Bu itu Heeh. memang pekerjaan di Pekerjaan di sana. pekerjaan di sana. Heeh. Jadi nyambi yang di sini sama yang di sana. Jadi kalau Mm-mm. ke pusat ini malah cuma absen aja ya. Ke pusat ini nggak cuma absen sih Bu. Jadi di sini saya absen terus nyiapin part yang Perlengkapan. perlengkapan yang harus dibawa ke Mm-mm. cabang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Selain cabang juga saya juga jadi mekanik home service juga Bu. Jadi kalau ada layanan panggilan atau ada yang ingin servis di rumah, saya juga bisa datang ke lokasi. Cuman jamnya ditentukan atau diatur waktunya gitu. Oke, walaupun tengah malam gas ya. Tengah malam gas apabila emergensi Bu. Oh, Cuman kalau untuk servis ringan mungkin di siang harinya. Mungkin kalau malam tuh emergensi aja. oke, kadang kan ada ya orang lagi jalan-jalan nih, Mm-mm. misalnya perempuan sendirian bawa mobil, lagi di tempat sepi, macet. Mm-mm. Nah, gimana kalau kayak gitu? Emergency nggak itu? Emergensi tuh Bu. Jadi Oke, kayak gitu emergency Jadi ya. si konsumen juga punya nomor Mm-mm. orang dealer Mm-mm. atau dealernya, dia Mm-mm. pasti ngubungin nanti dari dealer itu ngubungin teknisinya yang untuk datang ke lokasi. Oke, berarti ada teknisi yang standby ya? Ya, teknisi standby. Itu teknisinya standby itu hanya teknisi-teknisi tertentu atau dia dibagi shift? Kalau untuk PIC teknisi yang standby sih saat ini sih saya. Cuman kalau pas saya berhalangan nggak bisa, bisa dibantu oleh teman saya juga sih Bu. Oke, mobile juga lah ya, Iya, ngelihat waktu. heeh. Mm-mm. Tuh guys, bisa ya kalau misalnya kalian pengen servisnya di rumah, nggak mau ribet-ribet, boleh nih hubungin Mas Angga. Atau ketika kalian mogok di tengah jalan, bingung, nggak bisa benerin mobil, boleh juga panggil Mas Angga, ya nggak Mas? Iya Bu, benar Bu. Oke, Mas Angga, luar biasa ya perjalanannya selama di SMK, kemudian setelah lulus sampai detik ini masih berkecimpung tentang mobil ya tentunya ya. Oke guys ya, alhamdulillah hari ini kita dapat cerita yang sangat menarik nih dari jurusan TKR tentunya atau tentang
salah satu alumni kita. Nah, untuk Mas Angga, boleh nih, kita ini kan mau PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Boleh dong kasih tips atau kasih kesan nih selama di 2 Mei supaya teman-teman ada referensi buat milih sekolah di SMK. Ya, pesan buat adik-adik itu pokoknya jangan patah semangat deh. Kalau kita sudah yakin masuk 2 Mei, ya kita harus yakin. Terus itu buat adik-adik yang sudah duduk di bangku SMK 2 Mei, jangan putus semangat. Tetap semangat belajar dan raih cita-cita, Bu. Oke, heeh. Terus itu apalagi ya? Pokoknya sesuai dengan target kita deh, kita sekolah, kita mencari ilmu, target kita ke depannya ingin bekerja, ya kita harus fokus di sesuatu jurusan kita. Apalagi kan SMK 2 Mei ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Seperti contohnya kayak TKR, dia sudah bekerja sama dengan main dealer, beberapa dealer di Lampung. Oke, terima kasih untuk Mas Angga atas waktunya hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan pesan kepada adik-adiknya. Dan kalian yang masih duduk di bangku SMP, kalau bingung nih mau sekolah di mana, misalnya pengen sekolah yang banyak praktiknya, kemudian yang banyak fasilitasnya, atau yang akreditasinya A, boleh ya kalian cek IG-nya SMK 2 Mei atau link PPDB SMK 2 Mei Bandar Lampung tahun 2022-2023. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.